Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan teori lemma 6.2.11 atau dapat dikatakan sebagai pengantar untuk teorema Darboux, karena lemma ini dapat digunakan untuk membantu dalam pembuktian teorema Darboux pada bab turunan. Nah, pada lemma ini diberikan I elemen R saya I subset adalah R sebuah interval. Nah, misalkan F adalah suatu fungsi yang memetakan I ke R dengan C elemen I, asumsikan bahwa F memiliki turunan di C, atau F terdiferensiasi di C, maka terdapat dua pernyataan. Yang pertama, jika turunan FC lebih besar dari 0, maka terdapat bilangan delta lebih besar dari 0, sehingga Fx lebih besar dari Fc untuk setiap X elemen I, dengan X lebih besar dari C lebih kecil dari C ditambah delta. Yang kedua, jika turunannya lebih kecil dari 0, maka terdapat bilangan delta lebih besar dari 0, sehingga Fx lebih besar dari Fc untuk setiap X elemen I, dengan X lebih besar dari C dikurang delta lebih kecil dari C. Nah, untuk pembuktiannya, kita dapat menggunakan teorema limit 4.2.9, di mana diberikan I subset R adalah sebuah interval. Nah, misalkan F adalah suatu fungsi yang memetakan I ke R dengan C elemen I, jika limit F lebih besar dari 0, begitu juga untuk limit F lebih kecil dari 0, maka terdapat persekitaran delta dari C sehingga Fx lebih besar dari 0. Begitu juga untuk Fx lebih kecil dari 0 dengan setiap X elemen I iris persekitaran delta C dan X tidak sama dengan C. Maka untuk pernyataan yang pertama terdapat syarat, yaitu turunannya lebih besar dari 0, X elemen I dengan X lebih besar dari C lebih kecil dari C tambah delta, sehingga yang perlu kita buktikan adalah Fx lebih besar dari Fc. Seperti kita ketahui bahwa turunan dari suatu fungsi itu sama dengan limit dari fungsi tersebut, sehingga kita peroleh limit X menuju C dari Fx dikurang Fc per X dikurang C sama dengan F aksen C. Nah, kita ambil lebih besar dari 0 sesuai dengan syarat dari pernyataan ini. Kemudian sesuai dengan teorema 4.2.9 ini, maka terdapat delta lebih besar dari 0 sedemikian sehingga jika X elemen I dan jarak X kecil lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, maka Fx dikurang Fc per X dikurang C lebih besar dari 0. Nah, jika X elemen I juga memenuhi X lebih besar dari C sesuai dengan persyaratan ini, maka diperoleh Fx dikurang Fc sama dengan X dikurang C dikali Fx per Fc per X dikurang C lebih besar dari 0. Jika kita perhatikan, bentuk ini mirip dengan bentuk teorema nilai rata-rata, tapi ini bisa juga kita peroleh dari pernyataan yang pertama nih. Persamaan yang pertama, di mana kiri dan kanannya kita samakan seperti ini. Limit di kiri dan di kanan, kemudian kita sederhanakan sampai akhirnya diperoleh Fx dikurang Fc sama dengan X dikurang C kali Fx per Fc per X dikurang C lebih besar dari 0. Nah, X dikurang C nya ini habis, sehingga tinggal Fx dikurang Fc lebih besar dari 0, maka diperoleh Fx lebih besar dari Fc. Oleh karena itu, terbukti jika turunan Fc lebih besar dari 0 dengan X elemen I dan X lebih besar dari C lebih kecil dari C tambah delta, maka Fx lebih besar dari Fc. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada grafik. Untuk pernyataan pertama, kita ketahui bahwa
turunan FC lebih besar dari 0. Nah, karena ini adalah sebuah fungsi yang lebih besar dari 0, maka dapat kita ketahui jika fungsinya ini juga merupakan fungsi naik. Sehingga dapat kita misalkan kurva sederhananya seperti ini. Kemudian syarat selanjutnya itu adalah X lebih besar dari C. Sehingga kita ketahui X pasti berada di sebelah kanan C. Nah, dapat kita tarik garis sehingga kita peroleh Fx dan Fc, di mana Fx pasti lebih besar daripada Fc sebagai indikasi dari turunan yang lebih besar dari 0 dan X yang lebih besar dari C. Sehingga untuk lebih jelasnya, jika turunannya lebih besar dari 0, maka terdapat bilangan delta lebih besar dari 0, sehingga Fx lebih besar dari Fc untuk setiap X elemen I. Kita misalkan intervalnya sepanjang ini, dengan X lebih besar dari C, lebih kecil dari C ditambah delta. Nah, C ditambah delta ini terdapat di sepanjang interval dari C sampai ke ujung kanan interval. Selanjutnya, kita akan membuktikan pernyataan yang kedua untuk turunan Fc lebih kecil dari 0. Nah, cara pembuktiannya itu sama seperti pembuktian pernyataan yang pertama. Kita ketahui bahwa limit suatu fungsi itu sama dengan turunannya. Kemudian sesuai dengan teorema 4.2.9 tadi juga, maka terdapat persekitaran delta C sehingga Fx dikurang Fc per X dikurang C lebih kecil dari 0 untuk setiap X elemen I iris persekitaran delta C dengan X tidak sama dengan C. Nah, berarti bahwa terdapat delta lebih besar dari 0 sebagai indikasi dari teorema limit 4.2.9. Sehingga jika X elemen I dan jarak X kecil lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, maka berlaku Fx dikurang Fc per X dikurang C lebih kecil dari 0. Sama seperti langkah pada pembuktian yang pertama. Jika X elemen I dan X lebih besar dari C dikurang delta lebih kecil dari C sesuai dengan persyaratan ini, maka X dikurang C lebih kecil dari 0. Sehingga diperoleh Fx dikurang Fc sama dengan X dikurang C dikali Fx dikurang Fc per X dikurang C. Nah, ini caranya sama juga seperti pembuktian pada pernyataan pertama. Maka Fx dikurang Fc sama dengan Fx dikurang Fc. X dikurang C nya habis, maka Fx dikurang Fc lebih besar dari 0 dan Fx lebih besar dari Fc. Maka terbukti jika turunan Fc lebih kecil dari 0, terdapat bilangan delta lebih besar dari 0 sehingga Fx lebih besar dari Fc untuk setiap X elemen I dengan X lebih besar dari C dikurang delta lebih kecil dari C. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada grafik. Nah, syarat yang pertama yaitu Fx C atau turunan dari Fc lebih kecil dari 0. Karena lebih kecil dari 0, maka dapat kita ketahui bahwa ini adalah suatu fungsi turun. Maka dapat kita misalkan kurva sederhananya seperti ini. Terdapat bilangan delta lebih besar dari 0 sehingga Fx lebih besar dari Fc untuk setiap X elemen I. Misalkan intervalnya sepanjang ini. Untuk X lebih besar dari C dikurang delta lebih kecil dari C. Nah, dapat kita ketahui dari persyaratannya
dalam pernyataan ini adalah X lebih kecil dari C, sehingga X pasti berada di sebelah kiri C. Nah, untuk C dikurang deltanya ini itu terdapat dari sepanjang interval dari C ke kiri itu adalah C dikurang delta. Nah, dapat kita tarik garis, maka diperoleh fungsi hasilnya fx dan fc, sehingga jelas bahwa fx pasti lebih besar dari fc sebagai indikasi agar fungsinya ini berupa fungsi turun. Sehingga jika turunan fc lebih kecil dari 0, maka terdapat bilangan delta lebih besar dari 0, sehingga fx lebih besar dari fc untuk setiap x elemen I dengan x lebih kecil dari c lebih besar dari c dikurang delta. Nah, demikian saja penjelasan saya kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Silahkan boleh di komen bawah untuk koreksi atau mungkin ada beberapa pertanyaan untuk kita belajar bersama. Terima kasih.